Saya ulang ya sabda Rasulullah SAW yang bunyinya begini dari Sauban. Fa'idha ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala thalji fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian melihat atau mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Sunan Ibnu Majah nomor 4074 dan Musnad Ahmad ya. Itu nomor hadis bisa saja beda-beda. Cuman kita carinya kan di aslinya ataupun di terjemahannya. Itulah perbedaan nomor hadis visit biasanya di situ. Nah, terus kemudian apa yang disebut dengan khalifatullah? Khalifatullah itu di dalam Al-Qur'an adalah khalifah yang langsung dijadikan oleh Allah. Contohnya surah Shad ayat 26. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi, ya. Nah, kita tahu bahwa Nabi Daud itu atau seorang Nabi Daud itu adalah seorang Rasul Allah kepada Bani Israel. Jadi dengan demikian maka Nabi Rasul itu sama kan. Kemudian Allah menyebutnya di dalam surah Shad ayat 26 itu, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah. Artinya Nabi, Rasul dan khalifah itu kata yang sama gitu. Nah, jadi oleh karena itu perintah beat itu ditujukan kepada semua umat Islam. Beatnya kepada Allah di tangan Imam Mahdi wal Masih Maud atau Khalifatullah al-Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, jadi kalau Romli menuduh Mirza Ghulam Ahmad itu di luar Islam, sesat dan menyesatkan, nah ini sudah melanggar ayat Al-Quran karena telah mendahului Allah dan Rasulnya. Yang diseru, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau mengklaim sebagai orang-orang yang beriman, tapi melanggar Al-Quran dan sabda Rasulullah, kemudian sudah bercerai-berai pula, apakah layak disebut orang-orang yang beriman? Terus kemudian meluncurkan fitnah-fitnah lagi kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Coba pikirkan Bung Romli ya, Bung Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muttamassikina bi wilayah amiril mu'minin wa a'immati alaihimussalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli thayyibin wa thahirin wa sahabati muntajabin wa a'immatil ma'sumin mayamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pak Haji Erik, pertanyaan saya belum terjawab karena antum selalu mengatakan Al-Quran dan Al-Quran. Sekarang saya tanyakan, derajatnya tinggi mana Rasulullah dengan Al-Quran? Kan begitu pertanyaan pertama. Kedua, Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, sebagai umat Nabi yang dijadikan Nabi, Khalifah, Imam Mahdi dan
Isa Al-Ma'ud. Nah, kan begitu. Dan selalu berdasarkan Al-Quran. Nah, pertanyaan saya yang antum kemarin mukakan ayat Yusuf ayat 2 nggak nyambung sama pertanyaan saya. Pak Haji Erik dengan berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arab. Ya kan? Yang pertanyaan saya, Allah itu berkalam berbicara kepada Nabi berbahasa apa? Bukan turun. Quran itu menginformasikan, memberitakan bahwa Quran itu turun berbahasa Arab. Diturunkan. Belum yang saya tanyakan itu, Allah itu berbicara, berkalam, bermutakalim dengan Nabi Muhammad berbahasa apa? Dan juga kepada Mirza Ghulam Ahmad dan kepada Mirza Masrur Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga saja Pak Haji Erik sehat selalu. Lagi-lagi Abah Jos Putin Putih Sarianta ini gagal paham. Jadi keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ditindaklanjuti secara teknis, misalnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Agung, oleh melalui surat-suratnya itu dalam melaksanakan fatwa MUI, yang mana MUI itu sudah berdasarkan Quran surat An-Nisa dan berdasarkan tafsir Ibn Katsir juz 2 halaman 301 dan tafsir Ad-Durrul Mansur juz 2 halaman 572-573 adalah ulil amri. Di situ adalah, kalau di Indonesia ya adalah Majelis Ulama Indonesia sebagai komisi fatwa terhadap ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Islam dan keislaman, khususnya terhadap ajaran Ahmadiyah, yang dihakimi, yang dibahas oleh MUI pusat itu, dan keputusan itu dilaksanakan secara teknis oleh kejaksaan, ya, adalah persoalan ajaran dan perbuatan dari Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya. Saya sudah bisa membuktikan kok ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu dari kitab-kitab buku-buku Ahmadiyah sendiri. Ya nggak equal kita ketika dibandingkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang tidak berhubungan, tetapi panjenengan gagal paham untuk mengkontekstualisasikan dua hal yang tidak kontekstual. Begitu saja. Sekali lagi berikan referensinya Abah Putin. Jangan cuma mohon maaf, jangan cuma omong berulang-ulang ngalor ngidur tanpa referensi. Seperti Abah Erik Mubarik panjenengan ini sama saja tanpa referensi. Aduh, ya ruwet kalau begini macam ini. Lah ini lagi-lagi Abang Erik ini sekali lagi tidak bisa menjawab secara kontekstual, bahkan kemana-mana itu, ya. Yang ulama dituduhnya bercerai-berai, yang macam-macam itu tidak kontekstual, Abah Erik. Jadi yang dibahas itu ulil amri dari An-Nisa 59 itu adalah ahlul ilm, ya. Kalau di Indonesia itu ya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, begitu loh. Itu jangan dipertentangkan. Ya semuanya itu di bawah Rasulullah kok.
Justru semuanya itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah kok dituduh bertentangan. Bagaimana panjenengan ini? Sekali lagi panjenengan itu membacakan ayat ataupun hadis tidak sesuai dengan yang dipertanyakan. Sejak dulu kan panjenengan itu jawabannya ya itu saja. Coba besok atau lusa ditanya lagi, ya Al-Hujurat yang ini macam-macam. Nanti kalau ditanya tentang utusan Allah itu apa ayat-ayatnya ya tetap itu, nanti kepentingannya dibaca untuk Mirza Ghulam Ahmad. Sekali lagi Abah Erik ini tidak bisa mengkontekstualisasikan apa yang saya tanya, apa yang panjenengan jawab. Itu saja kok. Aduh, kacau kalau begini, nggak ada selesai-selesainya ini. Jadi ayat atau hadis yang panjenengan jawabkan itu tidak secara kontekstual menjawab pernyataan dan pertanyaan saya terhadap fokus topik ajaran sesat dan menyesatkan itu saja kembali. Tidak terhadap ulama yang bercerai-berai, ulama yang menentang. Mana ulama menentang Allah dan Rasulnya? Tidak pendapat panjenengan sendiri, itu kacau kalau begini macam ini. Wahai Bung Romli Kalidilem yang suka memfitnah Ahmadiyah dan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berdasarkan kitab-kitab dari para penentang. Ya, janganlah kamu mengikuti isi dari kitab-kitab dari para penentang itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa ulama mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit. Dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Nah, itu ada di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dengan perawinya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, sekarang apakah Bung Romli mau mentaati Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membeat kepada Allah di tangan Imam Al-Mahdi Khalifatullah? Fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala thalji fa innahu Khalifatullah Al-Mahdi. Maka jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Nah, Khalifatullah di sini maksudnya adalah Nabi, Rasul, atau Khalifah. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu telah menerima wahyu yang menyatakan bahwa beliau itu adalah Khalifah, Al-Masih, dan Al-Mahdi. Kemudian beliau juga menerima wahyu mandat Allah untuk menerima beat yang bunyinya begini. Allah Ta'ala berfirman kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza azamta fatawakkal 'alallah wasna'il fulka bi ayunina wa wahyina alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Yang artinya, jika engkau wahai Mirza Ghulam Ahmad telah mengambil keputusan, maka bertawakallah kepada Allah dan buatlah bahtera. Nah, yang dimaksud bahtera ini adalah Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan dan wahyu kami, ya. Dan orang-orang yang membaiat engkau sesungguhnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ini mandat Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mirip dengan mandat Allah kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Fat ayat 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang beat kepada engkau wahai Muhammad, mereka itu sesungguhnya beat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Artinya melindungi orang-orang yang beat ya. Nah, jadi dengan demikian, apakah Bung Roli ingin dilindungi oleh Allah dengan syaratnya harus beat? Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, orang masuk Islam itu caranya baiat. Baiat kepada Rasul yang masih hidup atau kepada khilafah alamin haji nubuwah yang masih hidup. Karena mereka adalah pemegang wahyu mandat Allah untuk menerima baiat. Ya, jadi kalau Romli mentaati Rasulullah SAW, yaitu membeat Imam Mahdi Khalifatullah atau khalifahnya yang sekarang masih hidup, maka insya Allah Allah akan melindungi Romli ya, karena yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas melindungi orang-orang yang beat ya. Mana ada ayat Al-Quran menyuruh seseorang untuk jadi hakim terhadap yang lainnya? Gak ada itu. Justru Al-Quran itu kita baca, kita pelajari untuk mengkoreksi diri kita, bukan untuk menghakimi yang lainnya. Kamu udah terhindar kita dari kafir belum? Dari munafik belum? Dari syirik belum? Dari fasik belum? Tanya diri kita sendiri, itu dulu, baru ngakimin orang lain. Kita aja sendiri nggak selesai dengan diri kita, ngakimin orang lain lagi, mau jadi hakim lagi. Pak Jerik, karena sebagai nabi, rasul, imam, dan al-masih mau'ud, itu kan harus paham dan harus tahu, karena sudah mengenal Tuhannya gitu loh, dan yang menerima wahyu lagi. Masa Pak Jari nggak diinformasikan sama yang memberi wahyu? Terima kasih Pak Jari. Ini kalau belum terjawab saya kejar terus Pak Jari. Makasih. Ulil amri ahlul ilm, sorry ya. Ahlul ilm itu adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, jadi itu kan surah Al-Anbiya ayat 7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, mengutus siapa tuh? Mengurus nabi-nabi ya, sebelum engkau, kecuali beberapa orang laki-laki kami mewahyukan berulang-ulang kepada mereka, dan atau maka tanyakanlah kepada ahla zikri jika kalian belum mengetahui. Surah Al-Anbiya ayat 7. Maksudnya apa? Itu definisi nabi, maksudnya gini ya. Nabi adalah laki-laki dewasa. Allah mengutusnya. Berarti nabi itu utusan Allah kan? Utusan Allah itu kan berarti rasul. Nah, kemudian Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya. Contohnya kepada Nabi Muhammad itu kan ada wahyu Al-Quran, yaitu wahyu syariat, dan ada wahyu non syariat, yaitu hadis qudsi. Nah, jika kalian belum mengetahui, tanyakan kepada ahla zikri, kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat 7 itu. Siapa ahla zikri itu? Ahla zikri tentu Rasul itu, atau orang yang mendakwakan diri sebagai utusan Allah, Nabi, Rasul, Khalifah, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang telah menerima ribuan wahyu di dalam 86 judul buku,
atau khalifahnya yang masih hidup. Nah, tanyakan kepada mereka jika kamu belum mengetahui, atau kepada ulama yang setia kepada Imam Mahdi dan para khalifahnya, bukan kepada ulama yang sudah pada wafat atau yang sudah bercerai-berai. Begitu Romli ya. Jadi dengan demikian, maka definisi Nabi, Rasul, atau khalifah itu sama, yaitu laki-laki dewasa. Allah mengutusnya, berarti Nabi dan Rasul kan, dan Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya, ya. Nah ini Abah Erik Mubarik lagi-lagi kemana-mana. Tadi berbicara masalah ajaran sesat dan menyesatkan, panjenengan berusaha menggiring terhadap positioning Imam Mahdi. Nanti saya jawab tentang positioning Imam Mahdi itu. Saya akan menjawab tadi panjenengan yang berbicara masalah ulama katanya bercerai-berai. Dalam konteks apa itu panjenengan membacanya kok ulama kok bercerai-berai itu kan? Bahwa ayatnya banyak ya. Tidak hanya 1-2 ayat ya yang sampean baca itu. Misalnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran ayat 103. Dan berpeganglah panjenengan semua kepada tali atau agama Allah di sini. Maksudnya tali Allah itu. Dan janganlah panjenengan semua bercerai-berai. Itu kan ini dipertegas lagi dengan apa itu namanya? Ada Az-Zukhruf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami Allah telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami Allah telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah ini maksudnya. Bahkan itu semua wa'tasimu tentang ayat Az-Zukhruf 32 ini, juga tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Ali Imran 103 itu dipertegas oleh hadis sahih At-Tirmidzi dalam sunannya juz 4 halaman 465 ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu man arada bukhbu hatal jannati falyalzam al jama'atah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Wah ini jelas ini. Wajib atas panjenengan semua untuk bersama dengan al-jamaah, dan berhati-hatilah panjenengan semua dari perpecahan. Sesungguhnya setan bersama orang yang dewean, yang sendirian. Sedangkan dari orang yang berdua dia lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya, yang terbaiknya maksudnya dari keadaan surga, maka hendaklah orang itu bersama jamaah. Barang siapa yang kebaikannya menggembirakan orang itu dan kejelekannya menyusahkan orang itu, maka orang itu adalah seorang mukmin. Nah, ini anjuran tentang kita itu harus berjamaah, harus bersatu kepada tali Allah, gitu kan?
jangan bercerai-berai terhadap agama Allah, itu maksudnya. Jadi jangan difokuskan terhadap ulama panjenengan tuduh sebagai orang yang memecah belah agama. Oh, salah semua sampean itu. Jadi tentang positioning hadis iftiraq ya, juga hadis ikhtilaf, itu sudah tentang persoalan madhab atau aliran. Kalau ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ini harus berpegang teguh terhadap tali Allah, yaitu agama Allah gitu loh. Ya, berbeda dengan hadis iftiraq itu. Ada hadis ikhtilaf itu juga berbeda. Kalau hadis iftiraq dan hadis ikhtilaf itu bagian dari agama Allah, dari tali Allah di sini. Itu harus panjenengan bisa harus ya tidak mempertentangkan di antara keduanya kok. Wah, kacau ini Abah Erik ini. Maaf Bang Yos, saya ikut menanggapi. Nabi itu kan diutus untuk menjelaskan hukum, membuat hukum, dan untuk mengeksekusi hukum. Atau pelaksana hukum. Menjelaskan hukum, membuat hukum, mengeksekusi hukum. Itu yang punya hak mandat penuh adalah seorang nabi. Kalau menurut saya. Nah, setelah nabi tiada, siapakah yang berhak? Itu permasalahannya, Bang Yos. Betul nggak pendapat saya nih? Terima kasih. Maaf Bang Yos, saya ikut menanggapi. Nabi itu kan diutus untuk menjelaskan hukum, membuat hukum, dan untuk mengeksekusi hukum. Atau pelaksana hukum. Menjelaskan hukum, membuat hukum, mengeksekusi hukum. Itu yang punya hak mandat penuh adalah seorang nabi. Kalau menurut saya. Nah, setelah nabi tiada, siapakah yang berhak? Itu permasalahannya, Bang Yos. Betul nggak pendapat saya nih? Terima kasih. Loh, gimana Abah Erik ini? Apa yang saya tanya, apa yang panjenengan jawab selalu tidak kontekstual kok. Jadi ulil amri di An-Nisa 59 itu menurut mufassir, bukan menurut saya itu. Menurut Ibn Katsir, menurut Jauti As-Suyuti adalah ahlul ilm, ya kan? Itu sudah paten, sudah jelas. Panjenengan sanggah, ya dengan dalil juga. Panjenengan menyanggahnya tidak konteks dengan dalil yang dimaksud. Jadi ahlul dzikr itu tidak bertentangan dengan ulil amri atau ulul amri yang diartikan menurut beberapa mufassir sebagai ahlul ilm, begitu loh. Panjenengan mau mempertentangkan itu, panjenengan bukan mufassir. Lawan juga dengan pendapat mufassir, jangan ngarang sendiri. Buktinya kalau ngarang sendiri, panjenengan mau mempertentangkan tentang ahlul dzikr dengan ulil amri atau ulul amri, begitu kan? Ya gak bisa begitu Bang Erik, harus ada referensi, jangan ngarang sendiri. Ya ini membuktikan bahwa panjenengan itu ya dolun mudillun karena gak ada referensinya dari ulama-ulama, dari aulia yang kapabilitas keilmuannya diakui. Jangan ngarang sendiri, gak bisa kalau itu saja kan, mulai dulu panjenengan itu nanti kan kembali kepada ayat-ayatnya tidak bertentangan. Ya payah kalau begitu Abah Erik. Ya, oke. Saya katakan memang ulama sekarang sudah bercerai-berai ya. Tapi sebelumnya
saya akan kembali kepada Al-Quran dulu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, di dalam surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Jelas kan? La tafarraqu, jangan bercerai-berai, ya. Nah, sekarang bercerai-berai itu kan firqah. Kebalikan dari bercerai-berai apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali Allah. Nah, tali Allah itu apa? Kan gitu. Nah, Rasulullah menjelaskan di dalam Sunan At-Tirmizi bahwa tali kitabullah adalah tali Allah yang dijulurkan dari langit ke bumi. Nah, dengan kata lain, kitabullah itu adalah Al-Quran. Itu salah satu tali Allah. Terus kemudian Rasulullah juga menjelaskan lagi pedoman utama umat Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Malik dan Imam Al-Baihaqi, ya, yang sangat terkenal nih. Taraktu fikum amroini lan tadhilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunata rasulihi. Ya, jadi jelas ya. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, jadi dengan demikian maka tali Allah itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Kitabullah itu Al-Quran, sunnah rasulnya apa? Gitu kan? Nah, di dalam hadis lain Sahih Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Kemudian imam mereka itu yang seperti apa? Nah, Rasulullah SAW di dalam Sahih Ibnu Majah, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Musnad Ahmad dan Mishkat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Yaitu imam mereka yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Nah, pertanyaannya sunnahku itu apa? Sunnah Nabi Muhammad sebagai imam. Sebagai imam, Nabi Muhammad itu adalah kan seorang utusan Allah yang menerima ribuan wahyu syariat, yaitu Al-Quran, dan juga wahyu non syariat, yaitu hadis qudsi. Kemudian setelah beliau wafat, Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhajin nubuwah selama 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin itu siapa yang bisa mengikuti? Lain tidak, hanyalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud. Karena beliau adalah utusan Allah juga. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Itu di dalam Musnad Ahmad nomor 110661 ya. Aku kabarkan berita kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku, dari antara umat Islam. Nah, jadi Imam Al-Mahdi wal Masih Maud itu utusan Allah dari umatnya Nabi Muhammad, dari umat Islam gitu ya. Jadi sehingga syariatnya mengikuti syariat Al-Quran. Kemudian beliau juga menerima ribuan wahyu dalam 86 judul buku.
yang beliau tulis. Kemudian salah satu wahyunya adalah mandat Allah untuk menerima baiat, seperti mandat Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Fat ayat 10 itu. Nah, kemudian Rasulullah wafat digantikan oleh Khilafah Alamin Haji Nubuwah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wafat juga, Allah menggantikannya dengan Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang telah berjalan lebih dari 115 tahun hingga sekarang dan membawa Ahmadiyah tersebar ke seluruh penjuru dunia di 5 benua dan di 220 negara. Sehingga ini adalah bukti Allah telah memberikan kemenangan dan pertolongan Allah kepada Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, ya. Kalau abangku Mas Narto, Sunarto, ini bang, coba waktu di zaman Mu'tazilah berkuasa, itu hukum di tangan mereka. Orang Sunni dibantai semua oleh mereka. Jadi hukum itu sekarang digunakan orang jadi apa? Tirani mayoritas gitu loh. Maksud saya itu, saya bukan nggak meyakini bahwa ada sesuatu ajaran yang sesat itu. Nah, yang jadi persoalan siapa yang berhak untuk mengatakan itu sesat? Itu persoalannya. Nah, itu kan sebetulnya kegagalan ulama untuk mendidik umat. Kan itu persoalannya kan. Nah, kalau ada yang udah sesat, kita beri petunjuk lah, kita ajarin lah yang benar. Bukan justru kita hakimi. Kalau kita hakimi, kalau ngakimi aja anak kecil juga bisa kok. Justru itu kita ajak ke yang benar kan gitu loh. Nggak bisa, kita lihat dulu fakta hukum itu gitu loh. Kok dulu di zaman Mu'tazilah berkuasa kok orang-orang Sunni dibantai juga kok, hukum menurut dia kok. Nah sekarang juga gitu, orang Sunni yang berkuasa, orang Sunnah wal Jamaah yang banyak, yang mayoritas. Apa kita ulang lagi tuh kelakuan yang orang-orang Mu'tazilah itu? Nggak begitu kan? Nah itu harus patona, harus bijaksana kita untuk menyikapi itu. Nggak bisa langsung mengatakan sesat gitu loh. Nah itu tanggung jawab kita bersama gitu. Paling tidak jangan anak keturunan kita masuk ajaran mereka. Paling situ misalnya, seperti di Malaysia lah. Malaysia itu ada kasus seperti Haji Sahari itu. Dia hakikat marifat, ajaran hakikat marifat dianggap sesat. Bukan dianggap sesat ya. Mahkamah Syariat Malaysia itu tidak mengatakan sesat, cuma membatasi ruang lingkupnya, tidak boleh di tempat-tempat umum, tidak boleh di masjid, tidak boleh di acara kenegaraan. Cuma itu misalnya, nggak bisa dia mengatakan itu sesat. Karena dalil untuk mengatakan sesat itu nggak bisa. Karena orang mengaji hakikat marifat gitu. Itu misalnya kalau dia berperilaku salah, menyimpang perilakunya, udah mengajarkan yang enggak, menganggap dirinya Tuhan dan segala macam, itu iya. Atau misalnya menyuruh orang untuk berbuat zolim, naruh bom segala macam, itu iya baru bisa dihukum gitu loh. Menurut mufasirnya yang mana kan itu? Menurut Ibnu Katsir, menurut Imam As-Suyuti. Oke? Ibnu Katsir apa? Utusan Allah bukan kan? Mufasir dia itu. Imam As-Suyuti apa itu? Beliau mujadid memang sih katanya. Mujadid Islam abad ke-9. Ya. Dan itu tafsirnya sudah tidak berlaku. Karena mujadid Islam pada zaman ini hanyalah Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sekarang kita berada di abad ke-15 awal. Karena mujadid Islam pada awal abad ke-14 itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian setelah beliau wafat, Allah menggantikannya dengan Khilafah Alamin Haji Nubuwah yang hingga sekarang masih berlaku dengan khalifahnya yang kelima, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Oke. Nah, kemudian ulil amri itu menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Khilafah Alamin Haji Nubuwah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali setelah Rasulullah SAW yang lamanya 30 tahun. Sedangkan setelah Imam Mahdi wal Masih Maud alaihissalam, Khilafah Alamin Haji Nubuwahnya telah berjalan lebih dari 115 tahun dan telah mencapai khalifah yang kelima, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Nah, apakah Bung Rongli mau mentaati
sabda Rasulullah SAW, yaitu faidza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habban ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian atau jika panjenengan mendengar Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Nah, apakah Bung Romli sudah punya ikatan baiat sekarang apa belum? Kalau belum, hati-hati ya, karena Rasulullah SAW mengingatkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati sedangkan ketika hidupnya tidak ada ikatan baiat, maka matinya mati jahiliyah. Apakah Bung Romli mau mati jahiliyah sehingga sekarang masih tetap bercerai-berai, ya, tidak ada ikatan baiat dengan seorang khalifah yang masih hidup, pemegang wahyu mandat Allah atau memegang mandat Allah untuk menerima baiat? Ya, silahkan pikirkan Bung Romli ya. Afwan Pak Haji Erik, apa manah kemenangan sih? Definisi kemenangan itu apa yang Pak Haji Erik pahami? Ya kan? Bagaimana mungkin Pak Haji Erik memahami yang semua Pak Haji Erik pahami? Sedangkan Pak Haji Erik belum paham tentang bahasa Tuhan. Ya kan? Ini hanya karangan-karangan menghayal, Pak Haji. Karena apa? Yang poinnya saja ini tidak paham bagaimana kesananya. Ya kacau. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, iya betul Bang Yos. Makanya kan dari awal nih kita kan rujukan kepada Nabi. Nabi itu diturunkan kan untuk menjelaskan hukum. Pertama, semua otoritas ada di Nabi. Menjelaskan hukum dan membuat hukum dan pelaksana hukum, eksekusi. Yang membuat juga Nabi, yang melaksanakan juga Nabi, yang menjelaskan juga Nabi. Karena punya otoritas penuh yang diberikan oleh Allah. Kan begitu? Pertanyaannya, siapakah yang punya hak setelah Nabi untuk menjalankan 3 poin tersebut? Itu yang permasalahan yang coba kita gali. Apakah termasuk Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Nabi itu bisa menjalankan hukum, bisa membuat hukum, dan bisa melaksanakan hukum? Kalau memang tadi berdasarkan kitabullah dan sunnahku. Kan itu permasalahannya. Ini untuk semua nih Bang Yos. Itu kita ambil dari hulunya. Siapakah yang berhak menjalankan 3 tersebut yang diberikan penuh mandat kepada Nabi setelah Nabi itu siapa? Kan itu. Karena apa? Ini agama Tuhan, bukan agama manusia. Apakah Mirza Ghulam Ahmad itu punya hak untuk menjalankan hukum, melaksanakan hukum, dan mengeksekusi hukum? Kalau dia merasa menjalankan sunnahnya, pasti ngikutin Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini lagi-lagi Abang Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Parung atau Bogor ya. Terbukti dengan voice note panjenengan barusan ini, lagi-lagi membajak, memperkosa, memaksa tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat 7 ditujukan kepada orang yang menerima ribuan wahyu macam-macam itu dalam 103 kitab. Itu kan dibajak lagi.
untuk kepentingan vested interestnya Mirza Ghulam Ahmad. Ini bukti panjenengan, bukti nyata voice note ini. Sampean seringkali membajak Quran surat Al-Anbiya ayat 7, tafsirnya dibajak, diperkosa, dirampok, dirampas untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Ini bukti nyata. Yang pertama. Yang kedua, frase ahlad dzikr di dalam Quran surat Al-Anbiya ini ya, menurut beberapa mufassir, misalnya At-Tabari dalam Jami'ul Bayannya menafsirkan ayat tersebut dengan menukil riwayat sebagai berikut. Diceritakan oleh Bashar Yazid Sa'id dari Qatadah berkalam, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Makna ahlad dzikri di sini adalah ahlul kitab, ahli kitab, yaitu ahli kitab Taurat dan Injil. Sebagaimana perkataan Abu Ja'far, ya kan? Aku telah melihatnya berkata, mereka mengabarkan bahwa para rasul adalah orang laki-laki yang memakan makanan dan berjalan di pasar. Demikian ahlad dzikri, yaitu dikatakan ahlad dzikri itu juga terhadap ahlul Quran. Ini saya membaca tafsir. Jadi rasul yang di sini maksudnya adalah orang laki-laki yang biasa makan makanan dan berbelanja atau berjalan di pasar. Jangan ngarang ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad, apa sampean itu. Yang kedua, menurut Al-Qurtubi juga menafsirkannya demikian, bahwa ahlad dzikri yaitu mereka para ahli Taurat dan ahli Injil yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Ibnu Zaid berkata makna az-dzikri adalah mereka para ahlul Quran. Jabir al-Ja'fi mengatakan ayat ini turun dimaksudkan kepada ahlad dzikri yaitu ahlul Quran. Ya, hanya ini, lebih dari itu namun jumhur ulama sepakat bahwa bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk menggali hukum atau katakanlah orang awam, kalau Erik Mubarik dan Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad bukan awam, itu tukang rampok ayat itu, sebaiknya mengikuti pendapat atau bertaklid ya sebagai muqallid ya kepada ulama, dan tidak memperbolehkan membuat fatwa sendiri tanpa dilandasi pengetahuan yang mendalam, termasuk juga tentang kehalalan keharaman sesuatu. Pengetahuan mendalam di sini ya adalah 15 ilmu alat itu. Banyak lagi, belum lagi penafsiran secara sufistik menurut Al-Qushairi, yakni khitab atau objek yang dimaksud atau tujuan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat, tidak terbatas kepada kaum tertentu. Jadi ahlad dzikri dalam konteks ini adalah ulama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Selain itu mereka yang paham betul seluk-beluk keilmuan, baik agama maupun sains, atau boleh di bidang pakar di bidang keilmuannya. Termasuk di sini, ini terakhir ya, agak berlainan dengan yang lain, bahwa ahlul dzikri yaitu mereka para ahlul Quran plus ulama khas lagi ma'rifat. Mereka lah termasuk ahlul dzikri yang disebut dalam ayat ini. Demikian penuturan Ismail Haqqi dalam Ruhul Bayannya. Demikian juga Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabirnya memaknai ahlul dzikri yaitu mereka ahli kitab yang mengetahui kerasulan baginda Rasulullah SAW kama huwa ahlu. Itu kalau menafsirkan ayat dari banyak mufassir begitu. Panjenengan ini males saya ini, terlalu mahal ilmu saya meladeni panjenengan yang selalu merampok, membajak, memaksa tafsir ayat, takwil hadis untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Itu tadi terbukti sampean itu. Kata-kata dibajak, dirampok, diperkosa, dan lain-lain itu tidak layak untuk diterapkan kepada ayat suci Al-Quran. Ya, ayat suci Al-Quran itu adalah
firman Allah yang maha suci. Sedangkan kata-kata diperkosa, dibajak, dirampok, itu kata-kata orang-orang yang kotor. Ya, karena di dalam Al-Quran, orang yang bisa memahami hakikat Al-Quran itu adalah orang-orang yang disucikan. Jadi orang-orang yang tidak disucikan itu akan mengeluarkan kata-kata kotor. Itu tandanya. Sedangkan orang-orang yang disucikan, itu tentu saja Allah telah membersihkan hatinya. Jadi, sehingga apa yang keluar dari mulutnya pun akan suci pada pandangan Allah Ta'ala. Siapa dia? Rasul atau khilafah ala minhaji nubuwah. Berdasarkan surah Al-Jin ayat 26 dan 27 dan surah An-Nur ayat 55. Ya. Sekarang saya ingin membahas bahwa ulama sekarang ini sudah bercerai-berai karena perselisihan dalam penafsiran, sehingga mereka menjadi firqoh-firqoh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Kemudian di dalam hadis tersebut ada kalimat begini, fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqoh-firqoh itu. Nah, jadi apakah At-Tijaniyah itu jamaah muslimin internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu utusan Allah dan khilafah ala minhaji nubuwah? Bukan, kan? Nah, jadi oleh karena itu At-Tijaniyah itu thariqah yang termaksud firqoh, yang terhadapnya Rasulullah bersabda, fa'tazil tilkal firaq. Ya. Bahkan Al-Quran mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimis sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladina faraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Artinya, tunduklah kalian kepadanya, artinya kepada Allah, dan bertakwalah kepada Allah, dan dirikan sholat, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi orang-orang yang tidak sholat itu termasuk orang-orang yang musyrik. Selain yang tidak sholat, ada, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan atau firqoh-firqoh. Dan tiap-tiap firqoh atau golongan gembira dan apa yang ada pada mereka, bangga dengan apa yang ada pada mereka itu. Ya, kelihatan kan? At-Tijaniyah, wah, Bang Rongli itu bangga dengan At-Tijaniyah itu, seolah-olah mengikuti atau seolah-olah jamaah muslimin yang imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tapi ternyata Allah menggolongkannya dan Rasulullah menggolongkannya sebagai firqoh. Dan atas firqoh itu Rasulullah bersabda, fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqoh itu. Sahih Bukhari nomor 6557. Matur sembah nuwun ajengan Kiai Haji Ahmad Sunarto yang saya cintai karena Allah. Begini saja, bahwa dalil akli itu tidak boleh didahulukan, menyalip ya, atau mendahului dalil nakli. Justru sebaliknya, begitu kan. Itu yang pertama, Abah. Yang kedua, bahwa
tentang Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Quran surat An-Nisa 59 itu menurut Abdul Wahab Al-Khallaf dalam ilmi usul fiqhnya di halaman 21, ini seorang mufassir juga ya, atau seorang ahli muhaddis juga, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, fal amru bi ita'atillahi wa ita'ati rasulihi amrun bittiba'il qur'ani was sunnah wal amru bi ita'ati ulil amri minal muslimin amrun bittiba'i mattafaqa alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkami li'annahum ulul amri at-tashri'iyyi minal muslimin. Ini jelas sudah. Jadi perintah yang dimaksud di dalam Quran surat An-Nisa 59 itu adalah perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah perintah untuk taat kepada Al-Qur'an, dan perintah untuk taat kepada Rasulnya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk taat kepada as-sunnah. As-sunnah kan ada 3 kan, qauli, fi'li, dan takriri. Sedangkan perintah untuk mengikuti ulil amri merupakan perintah untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati atau ijma' oleh para mujtahid, sebab merekalah yang menjadi ulil amri dalam masalah hukum agama bagi kaum muslimin. Ini sudah jelas ini siapa dan bagaimana yang dimaksud sebagai ulil amri ya. Apakah MUI termasuk di dalamnya? Iya. Memang ayat itu tidak ditujukan kepada MUI, tetapi MUI termasuk di dalam lingkup ulil amri, begitu apa? Jadi ya banyak ya makna dari ulil amri. Misalnya dalam tafsir Al-Mawardi ya, juz 1 halaman 499 sampai 500 menjelaskan bahwa ulil amri itu paling tidak mempunyai 4 makna. Yang pertama, umara atau pemimpin yang sah di tempat masing-masing ya. Ini merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas, As-Sa'di, Abu Hurairah serta Ibnu Zaid dengan melihat sababun nuzulnya. Yang kedua, ulil amri itu bisa diartikan sebagai ulama dan fuqaha. Ya, ulama dan fuqaha merujuk kepada pendapat dari Jabir bin Abdullah, Al-Hasan, Atha, dan Abil Aliyah. Nah, ulama dan fuqaha di sini MUI termasuk di sini, Abah. Ulil amri bisa dimaksudkan terhadap sahabat Rasulullah SAW ya, dan ulil amri yang lebih khusus ada juga dimaksudkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab Al-Faruq ya. Banyak ini. Jadi ya demikian dulu apa artinya ulil amri itu. Cakupannya luas ya, bisa terhadap ulama, umaro, ya ada penguasa ya yang sah di tempatnya masing-masing, bisa terhadap orang yang mempunyai wewenang ya, orang yang berkuasa, amir, ulama, umaro, ahlul halli wal aqdi, bisa juga termasuk panglima perang, bisa juga termasuk hakim, dan seorang pemimpin yang adil juga ya kepada sahabat Nabi, kepada sahabat Nabi secara umum atau sahabat Nabi secara khusus tadi dengan menyebut nama-namanya. Banyaklah Abah. Demikian Abah saya membacanya dari berbagai pendapat mufassir ya
Terima kasih Abah Ajengan Ahmad Sunarto. Lah ini lagi-lagi Abah Erik gagal total memahami diksi dan khitab. Khitab itu objek, tujuan perkataan saya. Jadi perkataan membajak, merampok, memaksa, memperkosa, merampas itu bukan ditujukan kepada Al-Quran, ditujukan kepada panjenengan yang menarasikan ayat-ayat Al-Quran atau matan hadis-hadis yang pasti panjenengan bajak, panjenengan perkosa, panjenengan paksa, panjenengan rampas, panjenengan rampok untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya. Itu maksud saya. Terbukti panjenengan tadi itu banyak sekali ayat Quran dan hadis-hadis yang pada endingnya itu dipaksa, dirampok, dibajak oleh panjenengan, bukan terhadap ayat Quran yang saya maksud ini, terhadap kepentingan panjenengan loh, yaitu Mirza Ghulam Ahmad itu. Wah kacau kalau panjenengan gak bisa memahami diksi dan khitab atau objek dari saya berbicara, gak bisa dilanjut ini. Perdebatan ilmu saya terlalu mahal untuk sekedar melayani pembajakan, pembantaian, perampokan, pemerkosaan, tafsir ayat Quran dan takwil hadis-hadis untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Itu saja kok. Berbicara masalah kesucian, lebih tidak suci mana ketika panjenengan memaksa, saya pakai diksi memaksa lah, tentang tafsir Al-Quran, takwil hadis-hadis untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad, di mana pemaksaan panjenengan itu tanpa didasari paling tidak 15 ilmu alat untuk disebut ulumul Quran gitu loh, ketika memahami tafsir. Lebih kejam mana? Ya lebih kejam panjenengan kok. Karena panjenengan kejam sekali terhadap pembelokan tafsir ayat Quran dan takwil hadis-hadis, maka saya beri gelar lebih kejam lagi terhadap panjenengan, yaitu memperkosa, merampok, memaksa, membajak, merampas tafsir Al-Quran dan takwil hadis-hadis. Bukan kata-kata keji ini tertuju kepada Al-Quran dan hadis, itu sampean gagal total memaknai khitab dari diksi ujar saya. Begitu loh Abah Erik. Wah bagaimana ini, waduh males saya meladani panjenengan itu ketika berdialog dimanapun, selalu berputar-putar apa yang saya tanya, panjenengan menjawabnya dengan tidak kontekstual. Ya ayatnya, hadisnya itu saja yang jelas panjenengan rampok untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad tanpa keilmuan yang mendasar. Itu yang saya juluki panjenengan ini tukang perkosa, maksud ayat, maksud hadis, gitu loh. Oke, Anda mengatakan membajak, merampok, memperkosa, padahal kosakata yang tepat itu adalah menafsirkan, ya kan? Menafsirkan ayat Al-Quran, padahal bukan saya yang menafsirkan, tetapi seorang Rasul yang diridhoi, surah Al-Jin ayat 26-27, dan khilafahnya ala minhaji nubuwah, surah An-Nur ayat 55. Ya, itu berdasarkan Al-Quran dan sabda seorang Rasul yang diridhoi dan khalifahnya. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu seorang Rasul? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati
ala ihtilafim minan nas wa zalazil. Musnad Ahmad nomor 11061, yang artinya, aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Nah, jadi kata Rasulullah, Al-Mahdi itu adalah seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad, yaitu umat Islam. Dan kedatangannya ketika umat Islam sedang berselisih, sedang bercerai-berai menjadi firqoh-firqoh dan saling bertentangan, artinya sedang kegoncangan-kegoncangan, saling menyesatkan satu sama lain. Maka Allah mengutus Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya, itulah timingnya. Jadi Anda harus memahami bahwa Rasul-Rasul itu derajatnya berbeda-beda, ya. Dan Imam Mahdi adalah seorang Rasul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam yang mengikuti syariat Islam, yaitu Al-Quran wa Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa yang bisa memahami hakikat Al-Quran itu adalah orang-orang yang telah disucikan. Ya, tidak menyatakan bahwa yang memahami hakikat Al-Quran itu harus menguasai 15 ilmu alat. Tidak ada tuh di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyatakan bahwa orang-orang yang dapat memahami hakikat Al-Quran itu adalah mereka yang telah disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 79. Siapa yang telah disucikan itu? Menurut surah Al-Jin ayat 26-27 adalah seorang Rasul yang diridhoi. Dan surah An-Nur ayat 55, yaitu khilafah alamin haji nubuah, yaitu janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sehingga mereka layak termasuk orang-orang yang disucikan dan mempunyai akses untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran pada hakikatnya dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, apalagi Al-Quran, tidak menyatakan bahwa untuk memahami hakikat Al-Quran itu harus menguasai 15 ilmu alat. Tidak ada tuh Pak. Coba Bang Roli tampilkan bahwa untuk bisa memahami hakikat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah itu harus menguasai 15 ilmu alat. Coba tampilkan ayatnya ataupun hadisnya ya. Lah, Abah Erik, bener kan saya katakan tadi? Apa yang saya tanya, apa yang panjenengan jawab selalu tidak kontekstual, tidak konsisten panjenengan menjawab itu. Ya ayatnya itu saja kan? Ya Al-Hujurat, An-Nur, ya hadisnya itu juga ubasyirukum itu. Itu terbukti panjenengan ini kan. Jadi begini, Abah Erik, kenapa saya memberi lakop julukan kebanggaan, yaitu panjenengan sebagai pemerkosa, perampas, perampok tafsir ayat dan takwil hadis ya. Karena sekali lagi panjenengan membaca ayat Quran bahkan hadis-hadis itu maksudnya tafsir dan takwilnya itu tidak sesuai dengan penafsiran ulama ahli hadis maupun mufassir, di mana mufassir dan ahli hadis itu menafsirkan, mentakwilkan berdasarkan 15 ilmu alat. Itu maksudnya. Kalau tidak menguasai 15 ilmu alat itu, ya sampean itu harus menjadi taklid, muqallid ya, yang mengikuti, bukan sebagai yang diikuti. Itu jelas kok ya, bahwa anjuran untuk menjadi muqallid atau bersikap taklid itu
kecuali orang itu mencapai derajat mujtahid mutlak, begitu kan. Ini bukan menurut saya. Jadi Quran tadi surat Al-Anbiya ayat berapa itu tentang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu dijelaskan ya begini. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkalam, bismillahirrahmanirrahim, tsumman nasu mujtahidun wa ghairuhu fa ghairul mujtahidi yalzamuhu at-taqlidu mutlaqan amiyan kana aw aliman liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan ini dibaca di dalam Al-Kawkabis Safi fi Nadhm Jam'ul Jawami halaman 492. Jadi kemudian manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak menjadi mujtahid. Bagi yang bukan mujtahid wajib bertaklid secara mutlak, baik ia seorang awam ataupun seorang yang alim, berdasarkan firman Allah Al-Anbiya ayat 7, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan demikian taklid itu tidak hanya terbatas kepada orang awam seperti kita-kita ini, tetapi juga tertuju kepada seorang alim pun yang tidak sampai kepada derajat ijtihad mujtahid mutlak, ya kan, seperti disebutkan oleh al-alim al-allamah Thayyib bin Abi Bakar al-Hadrami dalam kitabnya Matlabul Iqab fil kalam ala syai'in min ghurrar al-alfaz halaman 87 ada berbunyi begini, bismillahirrahmanirrahim, ammal alimul ladzi lam yablugh rutbatal ijtihadi fahuwa kal'ami fi wujubit taqlidi. Jadi orang alim pun yang tingkatannya tidak sampai kepada seorang mujtahid, ya tidak sampai pada tingkatan ijtihad, artinya seorang mujtahid, maka hukumnya sama seperti orang awam dalam hal kewajiban bertaklid. Mirza Ghulam Ahmad, khalifah-khalifahnya, sampean sendiri mana masuk pada ini? Ya masuk orang awam lah. Panjenengan sendiri tidak mengerti ulumul Quran, 15 ilmu ayat, 15 ilmu alat. Seringnya panjenengan itu ayat yang dibacakan, hadis yang dibacakan benar, tetapi tafsir dan takwilnya panjenengan rampok, panjenengan rampas, panjenengan paksa itu kan panjenengan perkosa, sama saja kan. Nah itu, ini bukan kotor, ini lebih kotor terhadap yang panjenengan lakukan terhadap Al-Quran dan terhadap hadis-hadis, begitu loh. Wah payah ini, mulai tadi tidak mengemukakan suatu dalil pun, ayat dan hadisnya ya itu lagi, tetapi panjenengan bajak, panjenengan rampok tafsir dan takwilnya, itu sudah pasti itu. Ya kan, jelas sekali Ustadz atau Gus Romli yang terhormat ya, mengikuti tafsir ulama yang sudah bercerai-berai. Padahal sudah saya jelaskan, Allah melarang umat Islam bercerai-berai. Dan kedatangan Imam Mahdi itu ketika umat Islam telah bercerai-berai menjadi 73 golongan. Dan Imam Mahdi itu telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan Jemaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Sebagaimana Rasulullah mewanti-wanti, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Tetaplah kalian bersama jemaah muslimin dan imam mereka.
imam mereka itu yang seperti apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahku atau sunnah Nabi Muhammad itu apa? Yaitu pertama, ya, sebagai imam, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kedua, menerima ribuan wahyu syariat dalam Al-Quran dan juga wahyu non syariat dalam hadis qudsi, ya. Kemudian yang ketiga, atau salah satu wahyunya adalah wahyu mandat Allah untuk menerima baiat. Oke. Dan yang terakhir, beliau wafat dan Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Siapa yang bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin? Hanya Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan Khilafatul Masih Al-Mahdiyin yang sekarang masih berlaku. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena sunnah Nabi Muhammad yang pertama sebagai imam adalah utusan Allah. Begitu pula Al-Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati." Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Jadi dari umat Islam. Sehingga sebagai utusan Allah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Al-Mahdi wal Masih Maud menerima ribuan wahyu juga, tetapi wahyunya wahyu seperti hadis qudsi, bukan seperti Al-Quran, seperti hadis qudsi, ya, wahyu non syariat, karena syariatnya mengikuti syariat Nabi Muhammad, syariat Islam. Kemudian beliau juga menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat. Nah, kemudian satu lagi wafat. Nah, setelah wafat sama seperti Rasulullah, Allah menggantikannya dengan khilafah ala minhaji nubuwah. Khilafah ala minhaji nubuwah Rasulullah itu hanya berjalan 30 tahun. Sedangkan khilafah ala minhaji nubuwah Imam Mahdi wal Masih Maud itu masih tetap berjalan hingga sekarang dan telah lebih dari 115 tahun. Ya. Nah, itulah pesan dari Hazrat Rasulullah Muhammad khataman Nabiin sallallahu alaihi wasallam, yaitu talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fa'tazil tilkal firaq. Tinggalkanlah semua firqah-firqah itu, termasuk Thariqah Al-Mutabaroh At-Tijaniyah yang sekarang Romli sedang berbangga-bangga, ya. Afwan Pak Yai, terima kasih atas ulasannya. Nah, kalau kita taat sama Allah, otomatis mentaati hukumnya, perintahnya, dan apa yang diperintahkan itu otomatis. Dan taat kepada Rasul otomatis mentaati sunnah-sunnahnya dan kalamnya, itu otomatis. Dan ini kan yang memerintahkan Allah juga loh. Masa pas ketiga ini Allah yang memerintahkan terus suruh nyari sendiri, gitu kan? Saya menawarkan kopi tapi kopinya nggak ada. Pak Romli kan nanya ke saya, loh Pak Narto, kopinya mana? Anda menawarkan saya suruh minum kopi, kopinya nggak ada, bikin aja sendiri. Apakah demikian? Gitu kan nggak mungkin. Terima kasih Pak Gus Romli. Assalamualaikum. Nah, ini lagi-lagi Abah Erik, kalau saya katakan memperkosa tafsir ayat, apalagi diksi yang lebih pantas, ya. Misalnya begini, Quran surat Al-Waqiah ayat 79, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya di sini Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan.
apa yang orang-orang yang disucikan itu, ya. Menurut beberapa mufassir, ya. Kalau sampean tadi kan tidak ada mufassir yang disebut, ya. Ngarang sendiri. Misalnya saya baca di dalam kitab tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir karangan Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudarris tafsir dari Universitas Islam Madinah. Jadi yang dimaksud tidak ada yang menyentuh kitab yang terjaga itu kecuali makhluk-makhluk yang disujukan, yaitu para malaikat. Itu maksudnya, ya kan? Dan setan pun tidak akan mampu menyentuhnya. Itu maksudnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang kafir. Tidak boleh dipegang oleh orang yang masih junub atau orang yang berhadas. Dan orang itu harus dihindarkan, dan Al-Quran harus dihindarkan dari tempat-tempat yang najis. Ini saya membaca tafsir, sampai menafsirkan orang-orang suci itu nanti endingnya kepada Mirza Ghulam Ahmad lagi itu. Dikaitkan dengan surat Al-Jin apa macam-macam. Itu namanya sampean membaca atau merampok konsep tafsir bil ma'thur. Jadi gak boleh merangkai ayat dengan ayat, artinya menafsirkan bil ma'thur tanpa pendapat dari mufassir, gitu loh. Itu namanya ya apa kalau tidak saya bilang memperkosa, memaksa tafsir ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, panjenengan itu gagal paham, ya, bahwa yang bisa mentakwilkan, mentafsirkan ayat Quran itu hanyalah Allah dan ar-rasikhuna fil ilm, ya. Jadi saya baca dulu Quran surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Dia adalah Tuhan yang menurunkan Al-Quran atas panjenengan ya Muhammad. Di antara isi Al-Quran itu ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat, ya kan? Adapun orang-orang yang cenderung hatinya kepada kesalahan, diturutinya saja arti yang samar-samar itu, artinya arti yang mutasyabihat itu. Tersebab mereka hendak mencari fitnahan dan mencari kesalahan pengertian, menguatkan, mengartikan menurut pendapat mereka sendiri. Ini ya Ahmadiyah dan sampean ini dimaksud ayat ini salah satunya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya, di sini Al-Quran, ya, atau terutama tentang ayat-ayat mutasyabihat itu, kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka berkata, kami iman kepada itu semuanya datang dari Allah Tuhan kami, dan yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang mengerti, yang mempunyai ilmu. Nah, begitu kan? Sekarang yang dimaksud warrasikhuna fil ilmi di sini, ya. Yang dimaksud warrasikhuna fil ilmi itu adalah ya pertama Rasulullah, ya kan? Jadi yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu yang disebut dengan tafsir bil ma'thur, ya kan? Yang kedua,
Ini menurut ini yang saya baca ini menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya di dalam kitabnya itu. Jadi saya lanjutkan, yang dimaksud warasikhuna fil ilmi di sini adalah yang pertama Al-Qur'an itu sendiri, yaitu dikenal dengan tafsir bil ma'thur ya. Tidak seperti panjenengan itu memaksurkan ayat Quran Al-Waqiah dengan Al-Jin macam-macam, itu karangan panjenengan sendiri, itu bahaya, itu lebih dari sekedar memperkosa, itu namanya apa ya, kurang ajar itu. Bahkan ia memesan tempat tiket di neraka lah panjenengan itu. Yang kedua, warasikhuna fil ilmi itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dalam grading berikutnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Para sahabat itu ada grading tersendiri, terutama yang pakar dalam menafsirkan ayat Quran adalah Imam Ali bin Abi Thalib, juga termasuk Abdullah bin Abbas, juga termasuk Anas bin Malik, juga termasuk Abdullah bin Mas'ud, juga termasuk Ubay bin Ka'ab, juga termasuk Zaid bin Thabit, juga termasuk Abdullah bin Umar, juga termasuk Abdullah bin Amr, juga termasuk Sayyidah Siti Aisyah An-Nuriyah As-Siddiqah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Grading berikutnya para tabi'in, termasuk ya banyaklah Ad-Dahhak, Mujahid dan sebagainya. Orang yang terkemuka di kalangan tabi'in itu antara lain Hasan Basri, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Alqamah, Ikrimah, Dahhak, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Muqatil, Muhammad bin Zaid, Ali bin Abi Talhah, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Suddi Al-Kabir, Abu Abdurrahman As-Sulami dan lain-lain. Ya itu. Jadi ini berdasarkan tafsir ini gitu loh. Waduh, payah apa ini gini. Assalamualaikum Pak Jerit. Pak Jerit membawa ayat Al-Waqiah 79. Pertama, Rasulullah yang disucikan, oke. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Jin, Khalifah Nubuwah, gak connect, gak nyambung. Ya, la yamassuhu ilal mutahharu. Antum menerjemahkan seperti itu. Boleh dong, orang lain juga menerjemahkan atau mentafsirkan, boleh dong. Kan begitu. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak dapat memahami hakikat isi kandungan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Mungkin sama mana di situ. Kedua, pertama sama Nabi. Yang kedua ini nggak connect. Dari mana bahwa khulafah nubuwah lil alamin, nubuwatil lil alamin, dari mana connectnya? Oke, kita kembali lagi awal semula pertanyaan saya yang Pak Haji Erik suguhkan surah Yusuf ayat 2 nggak nyambung sama pertanyaan saya. Yang antum sajikan kami menurunkan surah Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang saya tanyakan bukan turunnya, yang saya tanyakan Allah berkalam kepada Nabi berbahasa apa? Terima kasih. Nah, sekarang Anda membahas surah Al-Waqiah ayat 79. Kan itu sudah dibahas ya, bahwa pada prinsipnya orang yang dapat memahami hakikat Al-Quran itu adalah orang-orang yang telah disucikan. Siapa itu?
utusan Allah yang diridhoi. Al-Jin 2627. Yang kedua, khilafah alami naji nubuah, ya, atau khulafaur rasyidin al-mahdiin atau khilafatul masih al-mahdiin. Ya. Jadi dengan demikian kita itu mencari tafsir Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kehendak Allah itu harus dari mereka. Bukan dari ulama. Tidak ada atau perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulama, tidak ada itu, ya. Tidak ada perintah untuk mentaati ulama, apalagi ulamanya yang sudah bercerai-berai. Sekarang kan ulamanya sudah bercerai-berai, Bang Romli, ya. Sehingga kita tidak usah mengikuti ulama yang mensyaratkan harus memahami 15 ilmu alat katanya. Tidak ada di dalam Al-Qur'annya itu, tidak ada. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Sudah saja taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya agar kita dicintai Allah dan dan diampuni dosa-dosa. Kan ada firman Allah bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asik nggak tuh Pak? Dengan mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagaimana mengikuti Nabi Muhammad itu? Kata Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Jelas kan? Jadi Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, yang telah diutus Allah dari umatnya Nabi Muhammad, telah mendirikan atau yang mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu dengan perintah Allah dan bimbingan wahyunya. Sehingga tentu saja Allah memeliharanya. Ya. Jadi dengan demikian, fa'tazil tilka firaq, tinggalkanlah semua firqah itu dan bergabunglah ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiin dengan bai'at. Bai'at itu mentaati Rasulullah SAW. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, kemudian rasul itu bersabda atau memerintahkan, fa'idha ra'aitumuhu fabayuhu walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian mengetahui Imam Mahdi sudah datang, maka baiatlah dia walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifatullah al-mahdi. Arti khalifatullah itu sudah saya jelaskan, sama dengan Nabi, Rasul, Khalifah, cuman umatnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan surah Shad ayat 26 itu. Ya, bagaimana Bung Romli mau mentaati Allah dan Rasulullah, yaitu baiat? Alhamdulillah kalau mau, karena
kalau Anda beat, maka Allah Ta'ala telah menjanjikan, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Allah akan menyatukan hati kita dengan kecintaan satu sama lain sehingga dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Nah, kemudian di dalam surah Al-Hujurat juga ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaikilah hubungan di antara mereka yang sedang berselisih itu. Wattaqullah, dengan ketakwaan. La'alakum turhamun, agar disayangi Allah. Caranya untuk disayangi Allah apa? Yang tadi surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi agar kita dicintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kita, menjadi habaib kita tuh. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Caranya bagaimana? Beat, agar kita bersatu dan bersaudara di dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Begitu ya Pak ya? Ulama yang sekarang itu sudah bercerai-berai. Ada yang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kan ulama juga ada NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian HTI, FPI, terus banyak lah itu ya. Terus bahkan teroris pun mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selain itu ada juga Wahabi. Wahabi juga ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian Syiah. Syiah walaupun bercerai-berai juga ada Syiah Gulat, ada Abi, ada Ijabi, ada Al-Yamani, masih juga bercerai-berai. Dan itu mereka tidak dikatakan ulama. Mereka mengatakan kami ulama Syiah. Artinya ulama Syiah, ulama Ahli Sunnah, ulama Wahabi, Torikoh, semuanya sudah bercerai-berai. Kebalikan bercerai-berai itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Fasta'id billah li awwali wal akhiri. Ya, yaitu berpegang teguhlah pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Nah, tali Allah itu apa? Tali Allah itu Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang didirikan oleh Imam Al-Mahdi wal Masih Maud dengan perintah Allah dan pengawasan wahyunya, dan imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin. Clear kan Bung Romli? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, tidak begitu juga apa aja dengan Ahmad Sunarto. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri itu, tadi kan sudah dijelaskan ya, ulil amri itu adalah penentu hukum di antara panjenengan semua, kan begitu. Tadi yang saya bacakan dari Al-Khallaf itu. Jadi sekali lagi, pengertian ulil amri itu banyak, ciri-cirinya banyak, bukan tidak bisa ditemukan, ya banyak. Salah satu ciri-cirinya sebagai ulama, sebagai umara, sebagai hakim, sebagai panglima perang, ya kan? Sebagai ahli ilmu, sebagai sahabat-sahabat Nabi secara umum, bahkan sebagai sahabat Nabi secara khusus disebutkan namanya. Banyak kan? Jadi penjelasan dan ciri-ciri ulil amri itu bisa dilihat secara ijmali atau secara umum, yaitu dalam hadis juga Bukhari dan Muslim ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu penjelasan secara ijmali, secara umum. Jadi sebaik-baik zaman atau kurun adalah di zamanku dan kurunku, setelah itu baru setelahnya, setelah itu baru setelahnya. Itu kan apa? Juga itu penjelasan ciri-ciri ulil amri secara ijmali atau secara umum, ya. Bahwa dijelaskan lagi dalam hadis sahih ya, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir juz 2 halaman 55 ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani. Ini pengertian sanad kan. Jadi sungguh berbahagialah atau kebahagiaan yang sangat bagi orang yang melihatku. Satu kan? Dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku. Kedua kan? Dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Tiga kan? Nah inilah itu pengertian secara ijmali, secara khusus. Tetapi ulil amri atau ahli ilmu pengertian secara tafsili, yaitu bersifat terperinci, menyangkut para imam madhab atau imam mujtahid. Di antaranya disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, nomor hadisnya 7937 dan dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban dalam hadisnya 7309, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana al-ilmu bisyurayya latanawalahu unasun min abna'i Farisah. Nah ini kan, ini persoalan bangsa Persia ini. Tidak tertuju pada Mirza Ghulam Ahmad, ini Abairek bisa mendengarkan juga ini. Andaikan saja ilmu agama itu bergantung di bintang gemintang yang 7, niscaya akan dijamah oleh orang-orang dari putra Persia, ya. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, Imam isyarat atau rekomendasi terhadap Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi. Karena dari sekian banyak ulama yang berasal dari keturunan bangsa Persia, hanya Imam Abu Hanifah yang memiliki reputasi dan kapabilitas keilmuan tertinggi dan diikuti oleh banyak ulama dari dulu hingga saat ini. Berkaitan dengan Imam Malik bin Anas, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yushiku ayyadriban nasu akbadal ibili yatlubuna al-ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil madinati. Jadi diriwayatkan oleh Tirmidzi 2604, oleh Ahmad bin Hanbal 7639. Hampir datang suatu masa orang-orang bepergian dengan cepat dari negeri-negeri yang jauh dalam rangka mencari ilmu, lalu mereka tidak menemukan seseorang yang lebih alim daripada seorang alim di Madinah. Menurut para ulama seperti As-Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hafidz At-Tirmidzi dan lain-lain, hadis ini sebagai isyarat terhadap Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Karena dari sekian banyak ulama Madinah, hanya Imam Malik yang memiliki reputasi dan kapabilitas keilmuan tertinggi, dan madhabnya menjadi panutan kaum muslimin hingga saat ini. Masih banyak terhadap Imam Syafi'i ada hadisnya, ya, terhadap siapa itu,
imam terakhir itu loh, terhadap lupa saya, Imam Hambali. Itu ada lagi yang terlalu panjang kalau saya baca itu. Kalau menjawab saya itu Abang Erik, Abah Sunarto mohon izin, saya kira dialog dengan Abah Erik ini. Demikian, mohon izin Abah Sunarto. Kalau saya salah baca, salah makna, mohon dikoreksi. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Assalamualaikum Abang Kismat yang saya hormati. Alhamdulillah untuk malam ini saya cukup sekian dulu diskusi tentang pendapat masing-masing mengenai apa yang dimaksud dengan sesat berdasarkan Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, ya. Dan saya telah membuktikan bahwa Ahmadiyah atau Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional tidak bisa difatwa sesat, apalagi di luar Islam, dan menyesatkan, ya. Jadi itu mudah-mudahan Abang Kismet bisa memahami dan bisa menutup pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.